untuk mengatur. Karena ya itu negara tidak bisa jadi dalam satu malam. Dan jadi Prambanan, bukan jadi Sabanan semuanya. Nah, ini ada lagi Tensabilitas Higgs F131 tahun 2024. Tidak mengubah tarif PPN. Dia hanya mengubah Mekanisme tata cara promotif tarif N. Jadi menggunakan dari 11.14. Iya, itu yang bisa diatur mentok kan kayak itu. Nah, tapi nggak tahu ke depan kalau misalnya mungkin ada lagi atau perempuan kita, karena itu kan kembali lagi memperhitungkan negara tidak bisa dalam satu malam kayak. Baik semuanya, selamat datang di Ektalk, aku Konting Talk dari kami IAI Muda Wilayah Jawa Timur, Komisariat Jember. Dengan saya Aji Safawalina Marawata, kali ini membahas topik yang kontroversial ya teman-teman. Apalagi di akhir tahun di 2024 dan di awal tahun 2025, kita sering dikejutkan beberapa hal ya. Salah satunya yaitu yang berdampak pada masyarakat tentunya, yaitu tiada lagi dan tiada bukan kenaikan PPN. Nah, apakah PPN ini hanya sekedar kebijakan atau akan berdampak pada perekonomian masyarakat? Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Narasumber kita langsung dari praktisi pajaknya guys, langsung dari praktisi. Beliau sebagai penyuluh di KPP Pratama Jember, yaitu selamat datang Pak Didit ya, Pak Didit Fahri. Pak Didit Fahri, selamat datang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan panjenengan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga Mas Adi atas undangannya dari teman-teman IAI Muda Jawa Timur Sekretariat Jember. Ya. Jadi ya memang KPP lagi sibuk-sibuknya nih Mas. Lagi musim SPD tahunan sama Vortex nih. Tapi memang ya sempat beberapa waktu yang lalu yang dikatakan sama Mas Haji, ada yang booming nih kenaikan PPN 12% ya, yang akan kita bahas ya. Iya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kali ini kan akan membahas PPN nih, kenaikan PPN 12% yang sudah ditetapkan 6 jam sebelum pergantian tahun oleh Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden Prabowo. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh di sana, kita ingin tahu nih, sebenarnya kan masyarakat awam atau teman-teman kita itu ada yang awam nih terkait PPN, apa itu PPN, terus apa perbedaannya PPN yang dikenakan barang konsumtif atau dengan PPN yang dikenakan barang mewah. Itu perbedaannya apa? Terus penarikannya gimana? Dan PPN itu apa Pak? Oke, jadi mungkin kita bahas dulu ya Mas tentang PPN. Jadi PPN itu teman-teman di sini sekalian, PPN adalah pajak atas konsumsi. Nah, pajak atas konsumsi ini bisa berupa yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Tentu yang dikenakan adalah yang pertama BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, di PPN ini ada sedikit pembeda antara yang biasa dengan yang mewah ya. Jadi kalau PPN ini, nah sekali lagi, PPN ini kan pajak konsumsi ya, sama-sama dikenakan antara barang yang BKP dan DKP, baik yang mewah ataupun non mewah. Namun perbedaannya apa? Kalau barangnya mewah, itu ada unsur lain dikenakan yakni PPNBM. Nah, PPNBM itu juga sudah ada aturannya. Jadi untuk barang mewah itu dikenakan PPNBM. Nah, mungkin teman-teman di sini yang menjadi pembeda dengan yang pajak lain itu apa? Nah, PPN ini tentunya masuknya ke pajak pusat. PPN dan PPNBM ini masuknya ke pajak pusat. Jadi mungkin beda ya. Kalau mungkin teman-teman di Resto ya, di Resto itu ada dikenakan PPN. Nah, itu kan juga PPN yang dimaksud situ adalah pajak daerah ya teman-teman. Bukan PPN yang dimaksud adalah PPN yang dikenakan oleh pajak pusat yang lagi booming ini. Nah, itu. Nah, lalu mungkin yang akan kita bahas nanti adalah ternyata Mas, yang menjadi pembeda itu juga menjadi pembeda tarifnya antara mewah dan tidak mewah. Jadi PPN itu sebenarnya nggak jadi naik sebenarnya Mas.
ya jadi naik 12%. Yang dikenakan naik itu khusus untuk barang yang mewah. Yang Nah, itu jadi menariknya di situ ya Mas ya. Nanti akan kita bahas Oh, lagi. siap. Ya. Berarti kadang nih teman-teman atau teman-teman yang awam nih terkait BPN, kadang ada yang salah persepsi, Pak. Kadang kita beli barang BPN atau kita misal kita beli barang mewah. Nah, kadang salah persepsi, sudah beli barang mewah, BPN-nya diganti dengan BPN BM gitu. Nah, itu gimana? Itu benar apa enggak? Atau dikenakan dua-duanya atau BPN BM aja? Nah, ini. Jadi kalau PPN dan PPNBM itu adalah dua hal yang berbeda, bukan yang sama ya. Kalau PPN itu kan multi stage level ini ya, pajak atas. Jadi ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Sedangkan kalau PPNBM itu ya dikenakan satu kali aja di konsumen akhir gitu ya. Jadi teman-teman jangan disamakan antara PPN dan PPNBM. Jadi kalau saya sudah kena PPN, kok saya masih dikenakan PPNBM, itu beda. Jadi PPNBM itu yang menjadi pembeda karena barang itu mewah. Kalau barang itu tidak mewah, ya ada PPNBM. Jadi makanya tarifnya lebih gede nih. Ya, beli mobil yang harganya miliaran dengan yang harganya misalnya hanya 100 jutaan ya, itu pasti akan beda. Satu, memang dari segi harga beda. Yang kedua, dari pajak akan ada PPNBM. Dan PPNBM itu dari dikenakan juga dari DPP-nya. Semakin besar DPP-nya, semakin besar PPNBM. Berarti kalau misal beli mobil di luar negeri itu, Pak, harganya sekian, nyampe ke Indonesia, jadi tinggi banget. Makanya kenapa kalau mobil-mobil yang memang export car itu harganya kebanyakan off the road. Iya. Kenapa? Karena pajaknya itu bisa gede banget daripada mobilnya, bahkan sampai 200%. PPNBM itu paling tinggi 200%. Jadi bayangin aja kalau misalnya harganya mobilnya 10M, ya bisa PPNBM-nya aja 200%-nya gitu kan. Ya itu yang menjadikan kenapa ya menjadi pembeda lah. Yaitu biar ada yang namanya adil ya. Jadi orang yang kaya itu beneran dikenakan pajak lebih banyak dan orang yang lebih misalnya lebih dikit, yang konsumsinya lebih dikit, lebih dilindungi oleh pemerintah dengan dikenakan PPN. Dan bahkan ada beberapa fasilitas PPN yang dibebaskan dan ditanggung pemerintah. Jadi kita ngomong sebelum akhir 2024 ini, Pak. Ya, Kan pastinya ada isu kan PPN 12%. rame ya. Wah, rame banget, Pak. Kan kita nih, saya sebagai masyarakat awam, masyarakat yang gimana ya, yang sangat sensitif, Pak. Kalau pajak itu sangat sensitif. Sekarang secara psikologi nih, Pak, orang mana yang kerja susah payah, terus cari penghasilan dan uangnya itu diserahkan bisa saja ke negara, kan siapa yang mau gitu, Pak? Dan psikologinya gitu, itu aja keberatan, apalagi ditingkatkan 1% sebelum ke 2025, kita bicara ke 2024-nya. Nah, dengan respon masyarakat seperti itu, tanggapan panjenengan gimana selaku yang biasa menyuruhkan pajak ke masyarakat? Oke. Jadi memang teman-teman banyak isu ya sebelum akhir 2024 itu, menjelang akhir 2024 itu isu kenaikan BPN jadi 12%, yang awalnya 11%. Sebenarnya itu sudah dari lama ya Mas. Iya, Dari 2021 loh gimana kan? Dari 7 Oktober 2021 lebih tepatnya, yakni UU nomor 7 tahun 2021 dengan UHPP disahkan. Kan sudah diamanatkan bahwa kenaikan BPN itu kan awalnya 10% ya? Iya. Nah, 2021 masih 10%. Per April 2022 itu menjadi 11%. Di situ di statement selanjutnya ada tambahannya ternyata. Ya, paling lambat 1 Januari 2025 menjadi 12%. Jadi masyarakat kita itu berpikirnya suka deadline. Ketika udah ini, ya sebenarnya ya ini ya mungkin memang wajar sih kalau masyarakat itu kaget. Cuman yang mungkin perlu kita tingkatkan ada mungkin literasi dari kita. Jadi kalau terkait aturan itu kita harus membaca secara keseluruhan bahwa aturan itu jangan ditelan ketika sudah mau deadline diterapin. Oh ini panik loh ini. Jadi negara memikirkan negara ini tidak seperti membuat candi Prambanan gitu. Langsung Jadi kita harus punya perspektif demokratis dan sebagainya lah ya. Makanya ada tuh beberapa yang sampai perusahaan-perusahaan udah
siap ya dengan tarif PPN 12% dan udah aplikasi-aplikasinya udah disettingnya itu. Cuman memang ya itu kembali lagi karena kita tujuan pajak kembali lagi adalah reguler untuk mengatur ya juga kita juga mempertimbangkan perekonomian kita, mempertimbangkan kondisi masyarakat kita, di mana memang kita harus apa ya adil gitu kan. Ya itu 31 Desember 2024 ya yang harusnya menjadi malam tahun baru, Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya melakukan rapat untuk membahas ya yang diterbitkan dengan adanya PMK nomor 131 tahun 2024 ini hapus 1 Januari 2024. Jadi kan sebelumnya itu regulasi yang mengatur PPN 11% itu kan Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi perpajakan, Pak. Terus setelah itu, setelah rapat dan sudah didok, kok PMK, Pak? Kok PMK? Kok nggak undang-undang? Berarti kan ini dengan istilah ya, kita membayangkan ini jadi apa enggak sih sebenarnya? Ini jadi apa enggak? Nah, Ya. itu gimana, Pak? Jadi gini, Mas Aji dan teman-teman sekalian, jadi sekedar cerita bahwa kita kan menerapkan UU Nomor 7 Tahun 2021 itu secara umum ya, secara luas. Jadi yang diubah yang diterapkan nggak cuma PPN aja, ada PPH, terus ada ya yang lainnya, KUP dan yang lainnya itu ketentuan perpajakan juga diterapkan di UU 2021. Dan ingat kembali lagi, untuk membuat UU dan peraturan penggantinya itu tidak seperti membaca di peraturan ya, tidak satu malam. Karena itu sudah 31 Desember dan pemerintah butuh solusi cepat untuk ya bagaimana cara masyarakat supaya tidak terdampak lebih lagi. Akhirnya diterbitkan PMK. PMK kita sebenarnya tetap 12% tarifnya, yakni single rate. Hanya PMK di situ mengganti mekanisme pemungutan PPN-nya. Ya, jadi PMK 131 tahun 2024 itu tidak mengubah tarif PPN. Tarif PPN kita hingga saat ini masih single rate yakni 12%. Yang kita ubah hanyalah mekanisme pemungutan tarifnya, yakni menjadi 11/12 dari tarif yang sedang berlaku. Ya, jadi kalau 11/12 dikalikan 12, ini kan 11 ya. Ya. Ya, itu. Jadi ya kita tidak mengubah undang-undang, Mas. Jujur, kita tidak mengubah tarif PPN, jujur. Karena tarif PPN itu single rate tetap 12%. Kita hanya mengubah mekanisme pemungutan tarifnya melalui PMK 131. Oh, berarti mekanismenya gini, Pak. Kalau misal perhitungannya, misal, berarti yang berubah itu DPP-nya berarti, Pak. Nah, Berarti yang berubah DPP-nya terus koefisiennya yang berubah. Berarti nggak, misal kita beli barang mewah 1 M misal 1 M itu perhitungannya 1 M ditambah 12% apa 1 M dihitungkan kembali dengan koefisien 11/12 tadi. Gimana, Pak? Oke. Jadi di PMK 131 tahun 2024 yang disahkan 31 Desember 2024 berlaku sejak 1 Januari 2025 itu ada masa transisinya juga. Nah, di masa transisinya ini kapan? Yakni 1 Januari hingga 31 Januari 2025. Jadi 1 sampai 31 Januari 2025 seluruh tarif PPN baik itu barang mewah ataupun yang tidak mewah. Ya, ini yang sekali lagi seluruh ya berarti yang mewah ataupun tidak mewah. Itu yakni DPP dikalikan 11/12 dikalikan tarif PPN-nya. Oh, berarti setelah dikali 11/12 Ya. dikali 12%. Dengan menggunakan nilai lain. Jadi 11/12 itu bisa kita terapkan di kode faktur. Nah, ini ya kalau penerbitan PPN kan ada namanya faktur ya. Ya. Faktur pajak 04 nilai lain. Biar bisa kita edit tuh angkanya jadi 11/12. Ya, karena selama ini kalau kita menggunakan faktur yang normal itu akan tetap jadi 12%, Mas. Nggak bisa dirubah 11/12. Nah, dari itu PMK nomor 131 tahun 2024 ini di masa transisi seluruhnya BPN maupun yang mewah maupun yang non mewah itu pakai 11/12 sampai 31 Januari 2025. Lalu bagaimana setelahnya?
mulai 1 Februari 2025 ada pembeda nih. Ya. Kalau yang mewah tidak ada 11/12 nya. Jadi full 12%. 12%. Itu yang untuk barang mewah. Mewah. Tapi kalau yang non mewah yang tidak ada BBM-nya pakai tetap 11/12. Jadi nanti kode fakturnya yang mewah jadi 01 karena kode faktur untuk tarif bunga 12%. Nah, jadi teman-teman nih, kalau misal beli barang, terus di bill-nya tertera 12%, terus teman-teman ini hitung, loh, kok tetap 12% hasil akhirnya? Nah, patut dipertanyakan pemilik tokonya ya. Karena kalau beli barang mewah selama Januari ya, 1 Januari sampai 31 Januari 2025 harusnya 11/12. Harusnya 12. Dan kalau misal beli barang-barang konsumtif, misal di bill-nya tertera 12%, dan setelah dihitung-hitung, ini nggak 12%, tapi 11%. Nah, itu benar, teman-teman. Kalau 12%, silakan silakan konsultasi ke pemilik tokonya atau pemilik perusahaannya. Jadi memang mungkin yang sedikit membingungkan adalah nanti bukan tarifnya berubah, tapi adalah nilai lain di PP-nya. Tarif kan tetap, jadi jangan kaget nanti 12% itu pasti tetap. Cuma mungkin DPP-nya berubah nanti jadi 11/12. Nah, bagaimana untuk barang-barang yang lain yang misalnya selama ini sudah dibebaskan, terus tanggung pemerintah dan yang lain itu tetap dengan aturan yang kan berubah. Kalau tanggung pemerintah ya tanggung pemerintah pakai 07, kalau dibebaskan ya dibebaskan aja 08 lah. Jadi yang berbeda adalah barang yang mewah dan non mewah yang tidak dibebaskan atau dari tanggung pemerintah. Ini kan bicara udah ditetapkan, Pak, sudah ditetapkan, dan kita juga bingung di PMK 131 itu nggak menyebutkan bahwa 12% sudah ditetapkan atau masih pakai 11%, nggak ada pernyataan seperti itu, Pak. Berarti kan kita main di matematikanya. Istilahnya main di matematikanya aja. Kembali lagi hierarki aturan ya Mas ya. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, terus ada Perpu, PMK. PMK itu kan levelnya di bawah presiden karena menteri ya. Nah, maka dari itu PMK itu tidak menstate untuk menjelaskan kembali hukum, tapi dia mengatur mekanisme pelaksanaan hukum. Maksimal di situ. Jadi yang boleh diatur PMK. Jadi kayak mungkin Mas ingat terkait PMK 168 terkait PPh 21. Oh iya. Ya. Itu kan sebenarnya kita tidak mengubah tarif PPh 21. Hanya mekanisme pemotongannya saja yang diubah dengan cara tarif efektif rata-rata. Itu di PMK 168 tahun 2023. Nah, ini ada lagi PMK dadakan nih, PMK 131 tahun 2024. Tidak mengubah tarif PPN. Dia hanya mengubah mekanisme tata cara pemotongan tarif PPN, yakni menggunakan dari 11/12. Jadi ya itu yang bisa diatur mentok PMK itu. Nah, tapi tidak tahu ke depan kalau misalnya mungkin ada lagi atau Perpu kan kita, karena itu kan kembali lagi memperhitungkan negara tidak bisa dalam satu malam ya. Jadi perhitungan sebelumnya. Iya, karena itu kan harus rapat bersama dengan DPR dan yang terutama kalau undang-undang itu kan panjang ya Mas ya. Tahu sendiri UHPP itu panjang juga pembahasannya, bahkan Kortex saja yang sudah dari lama kan baru diterapkan baru Januari 2025 ini ya. Karena sepanjang itu ternyata kalau kita untuk mengatur itu, karena itu negara tidak bisa jadi dalam satu malam, bukan jadi Prambanan, bukan jadi Prambanan semua. Jadi kalau menurut Cuma, yang sudah jadi kan sudah ditetapkan PMK-nya. Kalau misal kita kembali ke 2024 dan itu beneran kejadian 12%, real 12%, dan itu dilaksanakan dan ketika rapat, misal kita berandai-andai Pak, soalnya kan sudah terjadi juga. Misal di 2024 di akhir tahun itu terbentuknya itu bukan PMK, tapi entah itu Perpu atau UU. Otomatis kan itu mengubah jadi benar-benar 12%. Nah itu dampaknya terhadap masyarakat itu gimana? Ya kan perekonomiannya juga nggak begitu, apalagi daya beli masyarakat kan sangat minim, apalagi pajaknya naik sangat minim lagi, dan itu
imbasnya yang paling berimbas Pak itu ya UMKM Pak, yang apalagi yang belum PKP itu. Gimana Pak tanggapan jenengan? Tadi kita telah membahas jadi PMK 131 tahun 2024 itu sudah disahkan. Seandainya tidak ada PMK 131 tahun 2024 dan UU nomor 7 tahun 2021 diterapkan murni jadi 15%, ya memang secara kenaikan penerimaan PPN itu diproyeksikan akan meningkat. Tapi itu kurang sebanding dengan adanya gejolak ekonomi yang ya harus diterima oleh masyarakat. Jadi tidak sebanding ya Mas ya. Karena memang ya kenaikan PPN yang meningkat tapi nggak seberapa kalau dibandingin dengan kondisi perekonomian kita. Jadi masyarakat kita di akhir-akhir ini memang ketimpangannya itu semakin tinggi. Jadi Ibu Menteri Keuangan sempat men-state bahwa ketimpangan masyarakat di negara kita itu semakin tinggi. Memang secara PDB kita meningkat, tapi itu bukan berarti secara kondisi masyarakat lainnya itu bagus. Jadi rasio Gini ya, rasio Gini. Jadi kenapa kita tidak siap? Karena rasio Gini di negara kita itu semakin meningkat ya. Jadi yang kaya makin kaya, terus yang menengah itu semakin menurun. Apalagi yang kurang ya. Maka dari itu kita tunda dulu terkait peningkatan PPN jadi 12%. Dan dengan adanya itu mungkin pemerintah juga akhir-akhir ini beberapa memberikan subsidi ya pada masyarakat. Sebenarnya PPN 12% itu relate ya kalau kayak kenapa? Karena kementerian kita makin banyak, satu, belanja kita juga makin banyak. Termasuk juga nanti, apalagi kita sudah ini ya, berencana untuk pindah ke IKN dan sebagainya. Lalu ada beberapa program strategis pemerintah seperti pemberian makan bergizi gratis. Lalu ya beberapa lah terkait subsidi energi juga kita meningkat ya, konsumsi BBM dan sebagainya. Nah itu maka dari itu kan memang ya itu relate-nya PPN mau meningkat jadi 12% karena itu sebenarnya. Bukan semata karena ujuk-ujuk oh pemerintah ini kok mau naikin PPN, enggak, karena memang kebutuhan negara kita meningkat teman-teman. Jadi jujur ya, belanja kita itu meningkat. Jadi gini, kayak teman-teman misalnya mungkin yang di sini yang punya keluarga ataupun yang nanti miskin yang mahasiswa, kalau UKT-nya meningkat atau uang kosannya meningkat kan minta ke orang tua gitu. Nah itu ya, sama kayak gitu. Jadi ketika belanja pemerintah meningkat, itu ya kita juga harus meningkatkan pendapatan juga. Nah dari itu ya semoga dengan tidak jadinya naik PPN ini pemerintah tetap bisa stabil ya PPN kita. Apalagi kan kita sudah menerapkan Vortex nih. Vortex kan diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan kita. Jadi memang langkah PPN tidak jadi naik menjadi 12% ini yang sudah tepat ya, karena dengan kondisi perekonomian seperti ini pemerintah masyarakat yang lapisan menengah ke bawah perlu disubsidi itu juga sangat membantu sekali. Lanjut ke pertanyaan relate ya dengan jawaban Bapak ya tentang ketimpangan sosial dan juga belanja APBN yang semakin lama semakin membengkak atau semakin besar gitu ya. Apalagi yang saya lihat di dalam APBN yang paling besar itu belanja pegawai. Apalagi sekarang pejabat-pejabat publik yang contohnya eselon 1 ke atas itu gaya hidupnya sangat hebat sekali dan mobil dan fasilitas negara semua ditanggung negara, apalagi rumah dinas mungkin pejabat lebih dari satu rumah dinas. Nah itu ada di Sulawesi atau Kalimantan, saya pernah dengar beritanya. Itu ada salah satu pejabat yang bangun rumah besar miliaran, dan itu di samping sangat kontras, di samping rumahnya masyarakat kecil yang ya masih istilah Jawa gede, masih gede. Nah, itu yang menimbulkan masyarakat itu kok ya adil. Nah, makanya
sangat sensitif banget kalau misal pajak itu ditingkatkan gitu Pak. Dan selanjutnya di APBN, kita bicara APBN. Apakah dengan pembangunan proyek strategis nasional, terus dengan proyek IKN, gitu, apakah dengan misal naiknya pajak ini, apakah itu membuat APBN lebih sehat, atau APBN ini enggak, atau tidak tergantung terhadap pembiayaan yang namanya utang? Jadi terkait rasio pertimbangan ya, terkait misalnya ada kayak tadi yang jelaskan pejabat dan sebagainya. Sebenarnya kalau yang diterima oleh pejabat negara dan sebagainya itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang dan sebagainya dan peraturan menteri yang lainnya gitu ya kalau terkait dengan fasilitas yang diterima oleh pejabat negara. Nah, mungkin apabila yang bersangkutan punya kekayaan lebih dari itu, ya itu mungkin berasal dari sumber kekayaan yang lainnya, bukan dari sebagai yang diterima oleh negara. Karena pemerintah juga sudah berusaha mengurangi terkait belanja anggaran belanja pegawai perjalanan dinas terutamanya itu dari pangkas ya lumayan dipangkas oleh Bapak Presiden kita karena ya itu tadi supaya bisa rata menilai. Nah, jadi sebenarnya kebijakan arah pemerintah saat ini sudah cukup tepat ya, sudah kami nilai sudah tepat karena ya lebih ke pemerataan juga termasuk tadi ada program makanan bergizi juga cukup tepat juga karena memang nggak sepele ya cuma makan tapi itu bagi banyak orang makan itu adalah ya minimal itu adalah menjadi bahan bakar energi kita sehari itu gitu Bahkan anak sekolah, sekolah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sedih, cuma makan aja. Tapi bagi orang di sana yang sulit untuk makan itu sangat berharga banget. Ya, jadi saking timpangnya negara kita di sini jadi ada orang menganggap makan siang itu biasa. Tapi beberapa orang di sana itu menganggap makan siang adalah suatu hal yang sangat membantu. Orang tua tidak terlalu kepikiran anaknya sakit apa dan anaknya bisa tetap sehat ya bergizi gitu. Terus soal yang selanjutnya terkait proyek strategis nasional yang butuh APBN gede apakah nanti kenaikan pajak itu tandanya naik pajak itu membantu APBN membantu. Nah, untuk kita menilai suatu perekonomian di sebuah negara itu bukan hanya dinilai dari penerimaan saja. Memang salah satu indikatornya adalah penerimaan. Ya, salah satu indikatornya penerimaan. Karena kalau penerimaan meningkat, kita defisitnya semakin kecil, ya kan? Belanjanya bisa diimbangi. Tetapi ada lagi yang namanya kalau teman-teman ingat kalau dalam ranah perekonomian kita ada yang namanya daya beli. Nah, kalau pajaknya dinaikkan, daya belinya itu akan turun. Jadi konsumsinya akan turun, perputaran uang itu juga akan turun. Ya, sehingga apa? Ya perekonomiannya berjalannya lambat. Cuma nih kita misalnya pajak kita naikin, tapi perputaran uang di situ-situ aja nggak jalan. Jadi orang itu lebih senang tabung aja mau daripada tabungan beli misalnya dengan adanya misalnya kan jadi naik nih. Orang yang pertama mau beli barang misalnya mau beli smartphone atau apa gitu ya, kemudian HP-nya udah rusak nih, beli smartphone, PPN naik, nggak jadi beli HP, pakai yang lama aja. Ya secara ini kan sah-sah aja gitu masalah. Tapi dengan adanya itu apa? Jadi penjualan smartphone menurun. Dampaknya apa lagi? Karyawan-karyawan yang bekerja di smartphone itu produksinya akan berkurang ya. Produksi smartphone, satu perusahaan jual smartphone itu kira-kira katakanlah sehari 1.000. Karena turunnya daya beli, sehari cuma jual 500. Otomatis perusahaan rugi kalau menggaji karyawan dengan yang sama. Pasti otomatis pemangkasan PHK. Itu dampaknya. Jadi tidak semata-mata menaikkan pajak itu memberikan dampak positif. Kita harus lihat dari sisi perekonomian yang lain. Sehingga ya cukup tepat PMK 131 ini ada. Jadi menjadi solusi bagi kita sehingga PPN tetap 12% namun dengan mekanisme pemotongan 11/12. Ya, jadi ya multi levelnya itu. Ya. Istilahnya gimana? Merincikan yang ada di UU, yang ada di UU. Jadi kalau kita bicara real life seperti itu jangan kita bicara pendapatan meningkat apa otomatis negara semakin tidak. Kita lihat lainnya. Itu kayak tadi
Bisa jadi ada karyawan yang di PHK, kehilangan pekerjaan, itu lah lebih sulit. Nah, lebih baik cuma selisih sampai PPN 1% aja daripada kita melihat ada kepala keluarga yang di PHK. Nah, berkaitan seperti itu, Pak. Saya pernah baca literatur gini, Pak. Ada di negara-negara seperti Skandinavia itu pajaknya hampir 50-60% dari gaji atau penghasilan masyarakat di sana, Pak. Tapi yang diperoleh masyarakat di sana itu melebihi ekspektasi seperti sosial, terus pendidikan, kesejahteraan, terus kesehatan dan perluasan lapangan kerja. Seperti itu kita juga masyarakat ini sebenarnya lebih melihat ke keadilannya, Pak, lebih melihat keadilannya. Dan meskipun kalau misal PPN pun dinaikkan tapi kesejahteraannya meningkat, terus pendapatan penghasilannya meningkat dan fasilitas yang diberikan oleh negara itu sangat melebihi ekspektasi, mungkin masyarakat kita ya, masyarakat di Indonesia mungkin ya mau aja kalau misal PPN-nya naik berapapun, yang penting yang didapat pemerintahnya melebihi ekspektasi seperti itu, Pak. Jadi terkait hal tersebut, kayak misalnya di negara-negara maju, itu kalau kita bicara negara maju, itu rasio ketimpangannya sangat rendah. Iya. Jadi rendah dan harapan hidupnya tinggi. Beda dengan negara kita, negara berkembang ya teman-teman. Negara berkembang itu masyarakatnya bervariasi, kita suku budayanya bervariasi, tempat tinggalnya bervariasi, demografi, geografinya bervariasi, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di hutan, ada yang tinggal di kota metropolitan, sangat bervariasi. Sehingga apa? Ya itu tadi, dengan adanya variasi seperti itu, kita tidak mungkin menerapkan yang namanya pajak secara masyarakat belum siap. Ya kalau kita misalnya negara kita sudah seperti negara Skandinavia yang sudah harapan hidupnya tinggi, pemerintahnya juga sudah baik dalam mengelola penerimaan serta belanja negara, timbang, nggak masalah. Lalu yang selanjutnya juga masyarakat kita itu masih banyak menggunakan dengan namanya subsidi. Apa cara kita sadari ya teman-teman, pasti setiap hari hidup di Indonesia ini, hampir setiap detik itu pasti mengandalkan namanya subsidi. Ya, tidak usah jauh-jauh, motor, mungkin ya. Iya, pasti, Pak. Lalu LPG, LPG pakai yang hijau. Iya. Padahal itu satu tabungnya, itu kalau kita nggak beli pakai subsidi, mahal harganya. Mahal, beneran mahal. Meskipun kita bukan termasuk yang kaum miskin ya, karena kan kalau secara aturan, LPG 3 kilo hanya untuk rakyat miskin ya. Iya, ada tulisannya. Ada tulisan tadi, teman-teman kalau pakai Ya, harus merasa subsidi kurang tepat sasaran. Kita masih belum siap menerima subsidi yang benar-benar tepat sasaran. Iya. Maka dari itu ya kita ya kembali lagi, kalau kita sudah membuat negara kita ini maksudnya secara ketimpangan sudah bisa terlalu jauh, terus secara kesejahteraan dan harapan hidup itu meningkat, indeks harapan hidup meningkat, ya bisa jadi kita kayak negara Skandinavia itu. Karena memang susahnya Indonesia ini bukan karena apa ya, karena beragam, beda pulau dan sebagainya. Lanjut, Pak. Terkait tadi dengan adanya kenaikan, berarti kan masyarakat kan sangat sensitif banget terhadap pajak, apalagi naik, Pak. Nah, kita nih sebagai mahasiswa, apalagi ke jalur ya mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di ekonomi yang nantinya ke perpajakan atau penuntutan pajak. Nah, Bapak sendiri kan sebagai praktisi dan pengalamannya banyak banget terkait pajak atau penyuluhan pajak. Nah, dengan adanya peningkatan ini otomatis menimbulkan persepsi negatif masyarakatnya. Bagaimana kita belajar nih, gimana panjenengan Bapak menyuluhkan ke masyarakat dan mengubah mindset masyarakat bahwa kalau misal kenaikan pajak gini-gini, ini positif loh, dan ini sangat berdampak loh. Nah, gimana Pak caranya, Pak? Dan nanti dengan bisa berikan nih
kesannya, pesan kita dengan buat mahasiswa. Oke, baik. Terkait kenaikan PPN 12% yang diamanatkan oleh Undang Nomor 7 tahun 2021 dan dilanjut dengan PMK 131 tahun 2024. Nah, PMK 131 ini menurut kami ya selaku praktisi, DJP ini sudah memberikan yang terbaik, yakni kenaikan itu hanya untuk yang barang mewah saja. Jadi memang masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi yang mampu membeli barang mewah itu dikenakan pajak lebih. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan barang mewah, yang tidak membeli barang mewah, tetap menggunakan tarif lama, yakni 11% kalau diternya. Jadi ini apa? Ya itu tadi sesuai. Karena kita ini pemerataan ekonomi, lebih ke smoothing lah istilahnya. Jadi untuk masyarakat yang tidak membeli barang mewah, tetap pakai aturan lama. Untuk masyarakat yang membeli barang mewah, kenakan nih. Jadi menambah 1% untuk PPN yang dikenakan. Karena dia dikenakan PPN sehingga PPN-nya 12%. Ya, kebijakan ini tentunya harusnya dianggap positif, sangat positif ya. Karena pemerintah dengan adanya ini, ya ini berusaha melindungi masyarakat lapisan menengah ke bawah dan ya ini mendapatkan lebih dari masyarakat yang berpenghasilan ke atas. Sama seperti kalau kita bicara aturan sebelumnya deh, terkait lapisan PPh pasal 17. Kalau sebelumnya kan itu nggak ada yang di atas 5M ya penghasilan bersihnya. Sekarang ada lapisan di atas 5M ya, itu 35%. Nah itu kayak orang yang berpenghasilan di atas 5M dan sebagainya, itu pasti akan pajak lebih banyak. Ya jadi tujuannya itu apa? Sekali lagi tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi, pemerataan rasio ya. Jadi rasio tingginya direndahkan lagi. Jadi yang kaya biar nggak terlalu jauh nih dengan yang berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi kan fungsi APBN salah satunya adalah stabilisasi ya. Ya, stabilisasi. Jadi APBN itu menstabilkan perekonomian sebagian nggak timpang. Daya beli tetap terjaga di masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas juga berkontribusi nih untuk mensubsidi pajak lebih banyak untuk masyarakat yang di bawahnya. Jadi sekali lagi pesan kami kepada masyarakat dan teman-teman, tujuan ini adalah untuk pemerataan. Jadi yang dikenakan adalah masyarakat yang mampu membeli barang mewah. Nah, jadi kalau sudah mewah itu kan menengah ke atas ya harusnya. Nggak mungkin kalau mewah itu menengah ke bawah. Ya mungkin aja, cuma kan jarang ya mas ya. Cuma itu tadi, karena dengan adanya ini ya diharapkan masyarakat itu selalu mendukung pemerintah dalam mengelola APBN. Jadi APBN kita supaya tetap sehat dan bisa menjaga perekonomian kita untuk tetap tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti itu teman-teman. Pesan dari Pak Didit. Jadi dengan kenaikan PPN ini bertujuan untuk pemerataan perekonomian di negara dan menstabilkan APBN. Terima kasih Pak atas ilmunya, terima kasih diskusi, dan terima kasih udah meluangkan waktunya di podcast Accounting Talk dari IAI Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di episode selanjutnya.